Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Angelika, Prodi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2021, Rek A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori dan Analisis Politik Pemerintahan yang diampu oleh Bu Rulida Yuniarsi. Sebelum saya menyampaikan analisis demokrasi yang ada di Indonesia, kita masuk dulu ke dalam pengertian demokrasi itu sendiri, yang mana demokrasi itu diambil dari dua kata. Yang pertama demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan yang kedua adalah kratien atau yang berarti kekuasaan. Dari pengertian dua kata tadi disempurnakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Serta syarat-syarat terbentuknya negara demokrasi itu ada 6. Yang pertama adanya pemilu yang bebas, yang kedua badan hukum yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga adanya perlindungan konstitusional, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, dan yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Hampir semua negara selalu mengedepankan rakyatnya, termasuk Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia tercapai sangat menggembirakan atau membahagiakan, terutama setelah melihat fakta-fakta, misalkan pemilu yang sudah diselenggarakan selama 3 kali dengan tertib dan lancar. Namun demikian, di tengah kenyataan demikian, sebagian pihak mengatakan demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami kemujudan atau kemunduran. Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya. Kita kembali ke awal merujuk pada pengertian demokrasi itu sendiri, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga kata ini, satu kalimat ini selalu berkaitan, selalu identik dengan kata demokrasi itu sendiri, yang mana ketika kita berbicara tentang demokrasi, maka otomatis seseorang itu akan langsung ingat bahwa demokrasi itu artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi menurut saya bahwa kejadian sekarang, fenomena sekarang, bahwa semua peraturan, semua kebijakan yang ada di negara Indonesia itu tidaklah serta-merta didapatkan dengan cara demokrasi, bukan dari rakyat ataupun bukan oleh rakyat, tetapi dibuat ataupun dilakukan oleh para segelintiran orang, yang mana di Indonesia terdapat adanya oligarki, yang mana artinya kekuasaan oleh segelintiran orang. Jadi dalam pembuatan kebijakan peraturan itu banyak dibuat oleh para politik elit di atas sana. Dan yang terakhir, untuk rakyat. Memang kebijakan atau peraturan yang dibuat itu adalah serta-merta untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita sebagai warga negara memakai akan kebijakan, akan peraturan itu. Tetapi tidak semua para pejabat elit juga menjalankan ataupun menerapkan ataupun melaksanakan dari kebijakan peraturan yang sudah ditetapkan itu sendiri. Dan tidak hanya oligarki, Indonesia juga menganut ataupun menerapkan negara otoriter, yang mana penguasa memaksa ataupun mengharuskan kita, para masyarakat, para penduduk, ataupun para bawahannya untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkannya, ataupun apa sesuai dengan kemauannya, ataupun sesuai dengan keinginannya itu sendiri. Jadi Indonesia itu negara yang otoriter dan negara yang oligarki. Banyak sekali kasus-kasus yang kita temui bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang oligarki. Misalnya dalam sistem ekonomi, yang mana sebagian besar sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh pihak swasta. Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum
pasca reformasi, demokrasi bukan bertambah baik. Tak mengherankan, kemudian banyak orang yang marah kepada demokrasi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal, karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Alhasil, kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum. Kita semua mungkin tidak asing dengan kata bahwa hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Itu adalah kata-kata yang sangat familiar yang kita dengar. Bahwa memang hukum sekarang, peraturan sekarang itu sangat tajam ataupun sangat kuat mengikat masyarakat yang lemah ataupun masyarakat di bawah. Tetapi untuk para pejabat, para ya, pejabat elit politik, para politik, para bapak-bapak berdasi, ibu-ibu di sana, bahwa hukum itu tidak begitu mengikat kuat bagi mereka atau alias tumpul. Karena banyak sekali kasus-kasus yang kita temui di sosial media bahwa bahwa hukuman-hukuman bagi para pejabat itu selalu banyak mendapat kortingan, pengurangan, bahkan diskonan gitu ya. Diskonan itu bertebar banyak sekali gitu dalam masa penetapan hukuman bagi para pejabat. Nah, itulah pesta diskonan ataupun kortingan masa tahanan. Contohnya salah satu kasus yang walaupun kasus ini kecil, seperti ibu yang mencuri kayu api, yang terus kasus yang seorang ibu di penjara bersama anaknya. Nah, itu kan kalau dilihat memang sangat sangat miris gitu jika dibandingkan dengan kesalahan yang diperbuat oleh ibu tadi, dan berbanding tidak sinkron dengan para pejabat sana yang kesalahannya, kejahatannya itu lebih tinggi dari kejahatan ibu tersebut, seperti korupsi berapa miliaran, berapa juta gitu kan. Ya, awalnya memang dipastikan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi banyak sekali kortingan-kortingan, diskon-diskonan, pemotongan masa hukuman para pejabat di sana. Salah satu syarat terbentuknya negara demokrasi yaitu adanya pemilu yang bebas. Setiap pergantian presiden kita memang selalu mengadakan pemilu, bahwa benar formal, bisa tidak kita juga tidak bisa mengatakan itu formalitas, tapi itu memang menyatakan bahwa kita itu memang negara demokrasi yang mana pemimpin negara kita sendiri itu bahwa kita yang milih, bahwa warga rakyat yang milih. Demokrasi prosedural seperti sekarang ini justru membuat pemilu dilaksanakan sebagai rutinitas demokrasi belaka. Faktanya, pemilu diselenggarakan bukannya semakin meningkat kualitas demokrasi, tetapi justru semakin memilukan, di mana pemilu diramaikan oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, politik uang, suap menyuap, cedera janji, dan kecurangan seolah terjadi biasa dalam tahapan pemilu. Seperti yang saya pernah lihat ataupun saya pernah dengar, bahwa saat menjelang pemilihan baik itu tingkat daerah ataupun provinsi dan partai-partai politik tuh banyak sekali terjadinya suap menyuap di sini, dan mungkin inilah salah satu peralihan dana yang dikasihkan oleh pemerintah, contohnya kepada partai politik. Salah satu syarat terbentuknya negara demokrasi yaitu kebebasan menyatakan pendapat. Kita memang dibebaskan untuk bersuara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan argumen kita, sehingga
terjadilah gitu kan demo-demo ataupun aksi-aksi yang dominan dilakukan oleh para mahasiswa. Tetapi sayangnya ya tadi, argumen kita, pendapat kita itu tidak dipakai, tidak didengarkan, bahkan mungkin dicampakkan begitu saja. Ya mungkin ada, tidak semua demo ataupun tidak semua aksi yang ditolak. Mungkin ada beberapa usulan dari kami, dari masyarakat, dari warga negara yang diterima ataupun didiskusikan kembali untuk membenarkan, untuk meluruskan peraturan yang sudah ditetapkan tadi ataupun merevisinya. Tapi keadaan seperti itu bisa dihitung jari. Dan sedikit dari fakta-fakta yang kita lihat bahwa banyak sekali juga peraturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh para elit-elit di atas itu tidak tidak mensejahterakan rakyatnya, malah menyengsarakan rakyatnya sendiri. Seperti mungkin dulu Undang-Undang Cipta Kerja ataupun baru-baru kemarin Undang-Undang tentang Permendikbud. Dan saat ini misalnya isu korupsi merupakan isu yang paling aktual ataupun strategis baik dalam konteks nasional maupun lokal ataupun daerah. Gerakan demokrasi dapat memfokuskan gerakannya untuk membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membantu mengusut tuntas kasus-kasus korupsi dan menuntut para pelakunya diadili. Dan ini mungkin sebagai salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat, berarti juga melibatkan mereka secara aktif dalam setiap proses politik dengan memenangkan tuntutan-tuntutan yang menjadi kebutuhan mereka. Dari dulu hingga sekarang, kasus korupsi itu tidaklah diselesaikan dengan tuntas. Tidak adalah satu masalah yang turun-temurun ataupun secara terus-menerus setiap bertahun-tahun itu selalu ada. Kenapa? Ya karena tadi hukum ataupun peraturan yang dibuat itu tidak memberikan efek jera sama sekali kepada para pelaku. Itulah yang membuat masalah ini tidak terselesaikan. Jadi itu saja analisis dari saya bahwa Indonesia tidak serta-merta tidak sepenuhnya menerapkan arti dari demokrasi itu sendiri yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena masih ada beberapa di aspek itu terdapat oligarki dan otoriter. Dan kita kita ketahui bahwa Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila. Jadi semua peraturan, kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh negara kita itu harus berdasarkan dengan 5 sila di Pancasila tadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkataan yang menyinggung teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.